Halo semua, selamat datang di podcast kami. Saya Syaki dan kali ini kita bakal membahas topik mengenai yang sangat sensitif dan juga penting banget. Nah, yaitu kekerasan seksual yang lagi marak banget terjadi mulai dari kalangan remaja sampai orang dewasa. Nah, untuk 10 menit ke depan kita bakal ditemani oleh tiga bintang tamu kita yang sangat hebat. Ya, ada Hugo, Halo. ada Surya, dan juga ada Dava. Hai. Gimana nih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik, tentunya senang bisa berada di sini. Semoga apa yang kita udah bahas hari ini membantu meningkatkan kesadaran dan memberikan dukungan lagi mereka yang membutuhkan. Oke deh, kalau gitu kita mulai aja ya dengan membahas apa sih kekerasan seksual itu dan kenapa sih ini tuh penting untuk dibicarakan. Menurut pendapat kalian gimana deh? Kita mulai dari Dava dulu ya. Menurutku sih kekerasan seksual itu mencakup banyak perilaku yang tidak diinginkan sih, seperti pemaksaan, pelecehan, atau penyerangan secara seksual. Kekerasan seksual itu juga melanggar serius yang sangat merugikan secara fisik dan emosional. Dan itu benar-benar bisa mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Selain dampak fisik, ada juga dampak psikologisnya. Mungkin kalau dari kepanjangan sih bisa menjadi kecemasan dan gangguan tidur. Bener banget, dan perlu diingat kalau kekerasan seksual itu tidak dirasakan oleh perempuan saja. Bisa terjadi pada laki-laki juga, dan seringkali kayak mereka mungkin merasa takut untuk berbicara kepada teman-temannya, kayak ada rasa malu. Nah, selain itu kekerasan seksual bisa terjadi pada berbagai usia, termasuk anak-anak dan orang dewasa. Makanya edukasi tentang kekerasan seksual malah mencangkup semua usia dan latar belakang apapun. Betul banget nih, menurutku juga edukasi itu penting banget buat orang-orang zaman sekarang. Nah, sekarang kita ayo bahas lebih lanjut tentang bagaimana sih seharusnya kita menangani kasus kekerasan seksual ini. Menurut kalian gimana sih cara kita biar bisa mencegah dan mengatasi kekerasan seksual? Ya, menurut gue sih kayak untuk penjagaan pendidikan seks yang sehat dan edukasi tentang batasan pribadi dari usia dini itu sangat penting, dan begitu anak-anak dan remaja kayak seumuran kita, anak-anak muda yang masih SMA dapat belajar tentang apa yang dianggap sebagai perilaku yang benar dan apa yang tidak boleh diterima. Nah iya, selain itu kita tuh perlu loh menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung untuk korban. Ya kayak misalnya sih kita sediakan akses ke layanan, dukungan seperti konseling, dan pendamping hukum. Jangan lupa untuk mendukung kebijakan dan undang-undang yang melindungi hak-hak korban dan pastikan perilaku mendapatkan konsekuensi yang sesuai. Menurutku juga masyarakat perlu banget mengubah stigma seputar kekerasan seksual. Ini juga termasuk dengan kita memberikan dukungan kepada korban untuk berbicara dengan tidak merasa dihakimi. Dengan mengurangi stigma, kita bisa membantu korban merasa lebih aman untuk melaporkan kekerasan yang mereka alami. Setuju sih kalau ketiga langkah itu kayak yang paling penting buat mengatasi kekerasan seksual. Eh, Sekarang kita kan udah ngebahas pendidikan, dukungan untuk korban, dan pengurangan stigma. Tapi kayaknya kita juga perlu ngomongin tentang peran teknologi dalam kasus ini deh. Teknologi kan bisa jadi pedang bermata dua ya. Ada yang memanfaatkan buat hal positif dan juga ada yang buat hal negatif. Nah, menurut kalian nih, teknologi itu lebih banyak dampak positif atau negatifnya sih? Menarik nih. Teknologi itu kan punya potensi besar buat bantu menyebarluaskan edukasi dan informasi tentang kekerasan seksual. Misalnya sih kayak banyak platform yang sekarang bikin kampanye tentang pencegahan dan dukungan untuk korban. Tapi di sisi lain menurut saya sih ada juga kasus di mana teknologi justru dipakai buat menyebarkan konten yang merugikan, kayak video atau foto yang nggak pantas gitu. Betul Surya, teknologi malah bisa memudahkan korban buat mencari dukungan dari informasi secara anonim. Banyak aplikasi dan website yang menyediakan layanan konseling dan hotline untuk korban kekerasan seksual. Tapi kita juga harus waspada terhadap cyberbullying dan pelanggaran privasi bisa terjadi apabila kalau informasi pribadi korban sampai tersebar tanpa izin.
Iya, dan jangan lupa media sosial itu juga jadi sarana untuk menyebarkan informasi dan meningkatkan kesadaran, tapi kadang bisa jadi kayak bully dan pelecehan kayak gitu. Jadi penting banget buat kita untuk mengedukasi diri tentang cara menggunakan media sosial yang benar dengan baik dan bertanggung jawab. Jadi teknologi itu benar-benar bermanfaat banget ya buat kita, tapi kita juga harus berhati-hati dalam menggunakannya. Nah, ngomong-ngomong soal media sosial nih, bagaimana sih caranya biar kita bisa menciptakan apa sih lingkungan sosial media yang aman, yang nyaman lah buat masyarakat? Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah mungkin dengan mendorong platform media sosial untuk memiliki kebijakan yang jelas dan tegas tentang kekerasan seksual. Misalnya seperti mereka harus punya sistem pelaporan yang efektif dan cepat tanggap ke konten yang melanggar. Dan jangan lupa juga untuk mendidik pengguna, terutama kayak remaja, semua kita tentang cara aman menggunakan namanya sosial media. Misalnya kayak mengajarkan mereka untuk tidak membagikan informasi pribadi kita atau orang lain secara sembarangan, dan bagaimana cara melaporkan konten yang tidak pantas untuk kita lihat. Nah, jadi intinya kita tuh harus berbarengan ya, baik offline maupun online, buat menciptakan lingkungan yang aman dan lebih nyaman lah buat masyarakat ya. Dari edukasi, dukungan untuk korban, sampai penggunaan teknologi dengan bijak. Nah, tapi sayangnya nih kita udah mau habis waktunya. Apa ada pesan dari kalian untuk para viewers? Mungkin saya cuma mau bilang, jangan pernah ragu untuk mencari bantuan dan bicara jika kalian tahu orang terdekat kalian mengatasi kekerasan seksual. Jika semua punya peran untuk saling mendukung dan mengatasi semua ini bersama. Setuju banget. Dan jangan lupa setiap orang berhak merasa aman dan dihargai. Kita bisa membantu dengan memberikan dukungan dan berkontribusi untuk menciptakan perubahan yang positif. Dan ingat, melawan kekerasan seksual itu bukan cuma tanggung jawab korban atau pihak tertentu, tapi tanggung jawab kita semua. Ayo, barengin kita wujudkan lingkungan yang lebih baik dan aman. Keren. Terima kasih ya buat Hugo, Surya, dan Dava atas waktunya. Semoga pembicaraan kita hari ini bisa bermanfaat dan membuka mata banyak orang. Nah, terima kasih juga yang udah nonton video kita kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Bye!